Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Firma Jessita Aurelia Siotang dengan NIM 22040229. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari UTS, ujian tengah semester, pada proses stokastik untuk minggu lalu. Jadi, sebelum saya akan menjelaskan penjelasan dari soalnya itu beserta caranya, kita terlebih dulu harus mengetahui isi soalnya. Yang pertama yaitu dari soal proses stokastik UTS. Pertama yaitu diketahui suatu rantai Markov yang dimodelkan suatu kantor penerimaan mahasiswa. Diketahui matriks transisinya sebagai berikut. Jadi matriks transisinya disimbolkan dengan P. Jadi pada baris dan kolom yaitu ditandai dengan mahasiswa. Pada baris pertama dan kolom pertama yaitu mahasiswa baru atau disebut MD. Pada baris kedua kolom kedua mahasiswa tingkat 2 atau MTD baris ketiga, kolom ketiga itu junior, baris keempat, kolom keempat itu disebut senior atau S, baris kelima, kolom kelima disebut keluar ataukah baris terakhir yaitu lulus atau L. Jadi kita dari soalnya itu yang diketahui jika seorang mahasiswa menjadi junior di awal semester gugur, dia memiliki 80% kemungkinan akan menjadi senior di awal semester musim gugur berikutnya, dan terdapat 15% kemungkinan dia akan tetap menjadi junior, serta memiliki kemungkinan 5% akan keluar dengan asumsi bahwa jika sudah keluar, dia tidak bisa kembali. Jadi pertanyaannya, jika mahasiswa tersebut adalah mahasiswa baru, berapa ekspektasi dia akan menjadi mahasiswa di perguruan tinggi tersebut? Nah, pada soal pertama yaitu matriks probabilitas transisinya berarti dari mahasiswa baru sampai tingkat kelulusan. Jadi matriksnya kita simbolkan matriks Q, terdiri dari semua kondisi transien dan R terdiri dari kondisi transien juga. Jadi matriks Q-nya ini di bawah ini. Mahasiswa baru, mahasiswa tingkat 2, junior, dan senior dengan state 1, 2, 3, 4 atau 0, 1, 2, 3 begitu juga pada baris dan kolomnya. Matriks R terdiri dari kondisi transien hingga menyerap diberikan di bawah ini. Dari mahasiswa baru dengan mahasiswa baru simbolnya ini K dengan L. Dari 0,10, 0,05, 0,05, 0,05 pada L-nya itu 0,00, 0,85. Jadi untuk mengetahuinya itu kita harus mengetahui dari matriks identitas dikurang Q. Matriks Q-nya itu kan 0,10, 0,80, 0, 0, 0, 0,10 dan begitu juga pada ininya itu matriks Q. Jadi matriks identitasnya ini. Jadi matriks identitas ini 4 kali 4 baris 4 baris kali kolom berarti 4 kali 4. Jadi matriks identitas dikurang Q itu hasilnya ini 1 dikurang 0,10, 0 kurang 0,80, 0 kurang 0 begitu juga lah sebaliknya. Jadi 1 kurang 0,10, 0,90, 0 dikurang 0,80 min kan? Min. 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0. Begitu juga seterusnya. Jadi kebalikan dari matriks identitas kurang Q atau inverse-nya, inverse itu disebut kebalikan ya. Jadi diperoleh dengan metode Gauss-Jordan. Identitas kurang Q dibagi identitas 0,90 min 0,80 0, 0. 0, 0,90 itu ini matriksnya ini dari hasil pengurangan identitas dikurang Q. Kita tambahin lagi dibagi identitasnya 1, 0, 0, 0 begitu juga sampai seterusnya. Jadi kita bagikan 0,90 dibagi 1, 9/10 min 0,80 dibagi 0, 0 dibagi 0, 0 bagi 0. Inilah hasilnya. Dibagi juga
eee, 100 ini matriks identitasnya. Jadi, eee untuk mengetahui Gauss Jordan-nya, maka, row 2 atau baris keduanya ini, untuk menentukan baris keduanya, yaitu baris kedua ditambah baris ketiga. Jadi, baris keduanya itu ini 0, 0,90, min 0,85, 0. Baris ketiganya 0, 0, min 85/100, min 8/10. Jadi 0 tambah 0, 0, 9/10 tambah 0, 9/10, min 85/100 ditambah 85/100, 0, 0, eee, ditambah dikali, 0 dikurang min 8/10, 8/10 berarti min 8/10. Inilah hasilnya. Nah, kita kalikan lagi pakai, matriks identitasnya, dengan 4 kali 4. Itu juga seterusnya R1 menentukannya itu R1 ditambah 8/9 R2. Jadi R1-nya ini 9/10, 0, 0, min 64/90, 8/9, R2-nya ini 0, 9/10, 0, min 8/10. Nah, kita tambahin 9/10 tambah 0, 0 tambah 9/10, 0 tambah 0, min 64/90, ditambah min 8/10, dan gitu juga seterusnya. Jadi, hasilnya 9/10, 0, 0, 0, 0, 9/10, 0, min 8/10. Begitu juga menentukan R1-nya juga, R1 ditambah 64/81 R4. R2-nya itu R2 ditambah 8/9 R4. Jadi R3-nya itu R3 tambah 8/9 R4. R1-nya itu 10/9 R1, R2-nya itu 10/9 R2, 3-nya itu 100/85 R3, R4 10/9 R4. Jadi matriks, identitas kurang Q inverse-nya itu hasilnya 10/9, 80/81, 80/81, 640/79, 0, 10/9, 10/9, 80/81, 0, 0, 100/85, 800/765, 0, 0, 0, 10/9. Jadi, ini dibagikan, jadi hasilnya ini desimal. Nih. Biar jangan pecahan kita buat desimal. Jadi hasil dari inverse-nya itu dari identitas dikurang Q-nya itu 0,254, 0,748, 0,1605, 0,8415, 0,1115, 0,8925, 0,0555, 0,9455. Jadi pertanyaannya itu pada bagian A, masa tinggal yang diharapkan sebagai mahasiswa di negara bagian menjadi 1,11 ditambah 0,99 ditambah 0,88 menjadi 3,97 tahun, atau kita genapkan menjadi 4 tahun. Itu didapat dari ini, dari inverse dari identitas dikurang Q. Dan begitu juga pada bagian B, probability kelulusan mahasiswa baru adalah elemen baris dan kolom 1, kolom 2. Dari matriks identitas kurang Q inverse yaitu 0,748 tahun. Lanjut ke pembahasan soal kedua. Diketahui proses kedatangan paket data pada dua server, yaitu server pertama dan kedua mengikuti proses Poisson, atau disebut dengan distribusi Poisson, yang saling bebas disebut XT dan YT, dengan parameter laju masing-masing lambda 1 dan lambda 2. Nah, dari pertanyaan itu kita harus menentukan berapa probabilitas sebuah paket data sampai lebih dahulu ke server 1 sebelum seberang paket dari server 2. Di bagian B, misal T menyatakan waktu kedatangan paket data pertama dari server 2, selanjutnya XT adalah banyaknya paket data di server 1 pada saat paket data pertama server 2 datang. Tentukanlah distribusi probabilitas dari XT. Dengan kata lain, tentukanlah peluang dari XT sama dengan K untuk sebarang K. Lanjut, untuk pembahasan soal 2.
Jadi kita buat pada probabilitasnya itu pakai data tiba di server satu pada waktu T ini menjadi lambda satu dikali Euler pangkat min lambda satu T. Begitu juga probabilitas pada pakai data tiba di server 2 pada waktu T I menjadi lambda 2 kali eh, Euler pangkat min lambda 2T. Jadi probabilitas pertama pakai data tiba di server satu pada waktu T dan pakai 2 tiba di server 2 menjadi kita kalikan nih. Yang pertama dengan kedua. Jadi lambda 1 dikali lambda 2 kali E pangkat min 1 T. Kalau misalnya kita kalikan itu berarti pangkatnya itu kita tambahkan. Jadi min lambda 1 ditambah min lambda 2T. Jadi probabilitasnya yaitu integral dari 0 menuju tak terhingga lambda kali lambda 1 lambda 2 dikali Euler pangkat min lambda 1 T dikurang lambda 2T dt. dt itu perubahan laju pada waktu atau perubahan waktunya lah. Jadi integral menuju 0 tak terhingga lambda 1 E pangkat min T lambda 1 ditambah lambda 2 dt. Nah, ini kita kalikan dari 0 menuju tak terhingga hasilnya yaitu lambda 1 per lambda 1 ditambah lambda 2. Lanjut, eh, pada bagian B-nya itu peluang atau probabilitas XT sama dengan K. Jadi, integral dari 0 menuju tak terhingga peluangnya atau probabilitasnya XT sama dengan K per T, sama dengan disebut T. T itu waktu. Jadi, probabilitasnya T besar sama dengan T, dt. Sama dengan integral 0 menuju tak terhingga peluang atau probabilitas XT sama dengan K dikali P peluang T besar sama dengan T dt. Integral 0 menuju tak terhingga dikalikan. XT sama dengan K ini kan hasilnya itu X1 T pangkat K dikali Euler pangkat min lambda 1 T per K. K. Terus dikali lambda ini hasilnya ini T besar sama dengan T menjadi lambda 2 dikali Euler min lambda 2 T dt. Hasilnya sama dengan lambda 1 pangkat K per lambda 1 tambah lambda 2 per K tambah 1. Jadi, lambda 1 pangkat K dikali lambda 2 per K notasinya dikali integral dari 0 menuju tak terhingga T pangkat K dikali Eulernya itu dipangkatkan minnya itu dikeluarkan jadi lambda 1 ditambah lambda 2 dt. Menjadi hasilnya terakhir itu lambda 1 dikali K dikali lambda 2 pangkat K. Lambda 1 pangkat K dikali lambda 2 per lambda 1 tambah lambda 2 pangkat K tambah 1 dikali akar K tambah 1 sama dengan notasi K. Jadi P peluangnya itu XT sama dengan K sama dengan lambda 1 per lambda 1 tambah lambda 2 pangkat K dikali lambda 2 per lambda 1 tambah lambda 2. Jadi K-nya itu kita misalkan 0, 1, 2 sampai seterusnya. Hasilnya 0 atau disebut otherwise. Lanjut ke pembahasan soal 3. Nah, pada soal ketiga ini ditentukan antrian dengan server tunggal proses kedatangan pelanggan dengan laju lambdanya itu 1 per jam. Sementara proses pelayanannya itu ada 1 per 4 jam, 1 per 2 jam, dan 1 jam dengan masing-masing probabilitasnya itu 1 per 3. Jadi pertanyaannya, yaitu misalkan antrian sedang kosong dan seorang pelanggan datang. Berapakah rata-rata lama waktu sampai pelanggan tersebut berangkat? Yang ke bagian B, pada durasi waktu T yang cukup lama, berapakah probabilitas tidak ada pelanggan yang antri? Lanjut pada pembahasan soal nomor 3, yaitu
rata-rata waktu tunggu sampai pelanggan berangkat atau disebut WQ. WQ dapat dihitung dengan rumus WQ itu quick queuing time, quick queuing time. Jadi WQ-nya itu sama dengan 1/mikro dikurang lambda, di mana lambda itu adalah laju kedatangan pelanggan per jam, sementara mu itu adalah laju pelayanan pelanggan per jam. Dari informasi yang diberikan, lambda sama dengan 1 per jam dan terdapat 3 skenario pelayanan dengan peluang masing-masing. Pelayanan 1/4 jam, itu seperempat itu 15 menit. Jadi peluangnya itu 1/3, setengah jam itu 30 menit dengan peluangnya sepertiga juga, dan pelayanan 1 jam itu 60 menit dengan peluangnya 1/3. Nah, kita dapat menghitung rata-rata pelayanan MIU-nya itu dengan memperhitungkan probabilitas dari setiap skenario pelayanan. Jadi MIU-nya itu sama dengan 1/3 dikali 1/4 jam ditambah 1/3 dikali setengah jam ditambah 1/3 dikali 1 jam. Jadi mu-nya itu sama dengan 1/12 ditambah 1/6 ditambah 1/3. Mu-nya itu sama dengan, nah penyebutnya itu kita samakan per 12. Jadi hasilnya 1/12 ditambah 2/12 ditambah 4/12. Jadi kita tambahkanlah semuanya pembilang sama penyebutnya itu, hasilnya yaitu mu-nya itu 7/12. Nah, kita sudah menghitung rata-rata waktu pelayanan mu-nya. Jadi sebelumnya hasilnya itu 7/12 jam, sehingga kita dapat menghitung rata-rata waktu tunggunya atau quicking time-nya. Jadi quicking time-nya tadi pada penjelasan saya yang pertama yaitu WQ sama dengan 1/mu dikurang lambda. Nah, WQ-nya itu sama dengan 1/, mu-nya itu 7/12 dikurang lambdanya itu 1. Jadi WQ-nya itu sama dengan 1/7/12 dikali, sebenarnya 1 ini kita samakan jadi, -12/12. Jadi WQ sama dengan 1/-5/12. Nah, kita balikkan perkaliannya ini pembagiannya. Jadi 1 dikali 12 per min 5, jadi -12/5. WQ-nya itu 2,4 jam. Jadi 2 jam 50 menit lah. Pada bagian B-nya itu untuk menghitung probabilitas tidak ada pelanggan yang antri pada durasi T yang cukup lama menggunakan rumus P0 sama dengan E ular pangkat min lambda T. Nah, kita misalkan jika untuk menghitung probabilitas tidak ada pelanggan yang antri, kita misalkan waktunya itu 5 jam, jadi T-nya itu 5 jam. Di P0 sama dengan E pangkat min, lambdanya itu 1, T-nya itu 5 jam. Jadi P0-nya itu sama dengan E pangkat E ular pangkat min 5. Jadi P0-nya itu atau probabilitas yang tidak ada pelanggannya itu sama dengan 0,0067. Nah, probabilitas ini yang akan semakin meningkat dengan meningkatnya T yang cukup lama atau waktu yang cukup lama. Jadi begitulah pembahasan yang bisa saya sampaikan pada pembahasan soal UTS. Bila ada kesalahan kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih.